Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. PON 20 atlet dayung Maluku peroleh 3 medali tambahan. Kontingen Provinsi Maluku menambah 3 medali dari cabang olahraga dayung PON 20 2021 Papua. Ketiga medali tersebut diperoleh saat 3 race final yang berlangsung di Teluk Iyoteva, Kota Jayapura, Papua, Jumat 8 Oktober 2021. Ketiganya terdiri dari 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali emas yang dipersembahkan oleh Memo nomor rowing single school open putra, sementara medali perak diraih oleh Chelsea Korputri dan Arni Patipelohi rowing double school ringan putri. Sedangkan Maria Bahi dan Arni Patipeluhu meraih medali perunggu nomor rowing double school open putri. Memo yang tampil di nomor rowing single school open putra berhasil finish di urutan pertama saat race final yang berlangsung di Teluk Iyoteva, Kota Jayapura, Papua, Jumat 8 Oktober 2021. Memo finish dengan catatan waktu 7 menit lewat 40 detik. Medali perak diraih Sulfianto asal Sulawesi Selatan dengan waktu 7 menit 15 detik dan medali perunggu Rafiq Wich dan Yasir dari Jawa Barat dengan waktu 7 menit 28 detik. Sementara pedayung Maluku Chelsea Korputi yang berpasangan dengan Arni Patipoluhu berhasil menambah lagi 1 medali perak bagi kontingen Maluku. Chelsea Korputi dan Arni Patipoluhu yang tampil di nomor rowing double school ringan putri berhasil finish di urutan kedua. Keduanya finish dengan catatan waktu 7 menit 36 detik. Medali emas diraih Syifa Lisdiana dan Melania Putri dari Jawa Barat dengan skor waktu 7 menit 29 detik. Dan medali perunggu Endang Seri Hevina dan Mutiara Rahmapat Putri dari Jambi dengan skor waktu 7 menit 37 detik. Sedangkan pedayung Maluku Maria Bahi dan Arni Petipoluhu menambah lagi 1 medali perunggu bagi kontingen Maluku. Maria dan Ani yang tampil di rowing double school open putri berhasil finish dengan urutan ketiga. Keduanya finish dengan catatan waktu 7 menit 42 detik. Medali emas diraih Syifa Lisdiana dan Melani Putri dari Jawa Barat dengan skor waktu 7 menit 24 detik dan medali perak Aisyah Nabila dan Mastin Evrilia dari DKI Jakarta. Hasil ini membuat kontingen Maluku secara umum di arena PON 20 2021 Papua hingga Jumat 8 Oktober pukul 2 siang telah mengantongi 3 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Khusus di cabur dayung hingga akhir seluruh perlombaan dayung PON 20 2021, para pedayung Maluku meraih 3 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tribuners, Lamemo atlet dayung pada nomor single school berhasil sumbang medali emas ketiga bagi Maluku. Atlet rowing asal Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian Barat, Lamemo kembali menyumbangkan medali emas ketiga bagi Maluku pada PON 20 Papua 2021. Lamemo yang turun di nomor final single school kelas berat putra berhasil mengungguli lawan yakni tuan rumah Papua, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Wali Kota Ambon Richard Lehnapesi diberikan kesempatan mengalungkan medali emas kepada Lamemo dan medali perak kepada Sofianto dari Sulawesi Selatan dan medali perunggu kepada atlet Jawa Barat di Teluk Iyoteva, Kota Jayapura. Momen itu disiarkan di laman media sosial Tabea Ambon Jumat 8 Oktober 2021 siang. Dengan adanya Lamemo meraih medali emas, maka Maluku sudah mendapatkan 3 medali emas dan 2 perunggu hingga saat ini. Dari 3 emas yang diraih Maluku semua didapatkan melalui cabang olahraga dayung, di mana medali emas pertama didapatkan oleh atlet dayung Chelsea Korputi, nomor rowing single school ringan putri, dan medali emas kedua didapatkan dari atlet dayung asuhan Patiha dan Lamemo.
Rowing Double School Open Putra. Selain itu, 1 medali perak diraih Arni Patipeluhu dan Maria Bahi Isabehuku Chelsea Korputi dalam Rowing Quadruple School Open Putri. Sedangkan Isabehuku yang tampil di final nomor Rowing Single School Open Putri belum berhasil meraih medali. Sulfianto dan menyerahkan medali emas kepada Memo dari Provinsi Maluku. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Polisi berikan 82 teguran kepada pengendara di Kota Ambon selama operasi Patuh Siwa 5 2021. Operasi Patuh Siwa 5 2021 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polresta Ambon yang berakhir pada Minggu 3 Oktober 2021. Tercatat selama 2 pekan penyelenggaraan terdapat 82 teguran lisan maupun tulisan yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas. Paur Subag Humas Polresta Ambon dan Pelopor-Lease Ibda Izak Leatemia menjelaskan, selama pelaksanaannya operasi Patuh Siwa 5 2021 di wilayah hukum Polresta Ambon secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Dengan fokus pada kegiatan edukasi masyarakat, tertib lalu lintas, dan pencegah COVID-19. Disampaikan bahwa selama berlangsungnya operasi total ada 82 pelanggaran yang ditemukan. Seluruhnya dilakukan tindakan berupa teguran karena selama pelaksanaan operasi Patuh Candi tidak ada penilangan. Selain itu juga ada kegiatan preventif yang diberlakukan seperti pembagian brosur dan penempelan stiker keselamatan dalam berkendara. Tidak hanya itu, juru bicara Polresta Ambon ini juga menghimbau kepada masyarakat dengan berakhirnya operasi Patuh Siwa 5 ini, diharapkan warga kota Ambon tetap menaati ketentuan berlalu lintas. Dengan demikian mampu mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan yang diawali dari pelanggaran. Kegiatan operasi Patuh Siwa 5 2021 kemarin itu pelaksanaannya dari Polresta Ambon melaksanakan kegiatan operasi Patuh Siwa 5 ini selama 14 hari terhitung mulai tanggal 20 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Dalam operasi ini terdiri ada dari 3 satuan tugas, 3 satgas, yaitu Satgas Gakum penegakan hukum, kemudian Satgas Preemptif dan Satgas Preventif. Satuan tugas preventif melakukan kegiatan pengaturan sebanyak 728 kali, kegiatan penjagaan sebanyak 93 kali, kegiatan pengawalan sebanyak 142 kali, dan kegiatan patroli sebanyak 172 kali. Jadi satuan tugas preventif melakukan kegiatan selama 14 hari kegiatan operasi Patuh itu sebanyak 1.135 kegiatan. Kemudian hasil operasi, jadi dari Satgas Gakum, ini dalam hal ini untuk pelanggar di jalan, dalam hal ini hanya diberikan sanksi teguran, teguran lisan maupun teguran blanko, yaitu teguran lisan sebanyak 11 kali dan teguran blanko sebanyak 71 kali. Ya, total Satgas Gakum melakukan tindakan sebanyak 82 kali. Tribuners, kabar baik dari Pulau Buru. Akhirnya warga Air Buaya Pulau Buru menikmati layanan listrik 24 jam mulai hari ini. Layanan listrik PLN 24 jam akhirnya dinikmati warga di Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru telah diaktifkan mulai hari ini Jumat 8 Oktober. Layanan tersebut mulai dinikmati hari ini setelah diresmikan langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru dan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Ambon. Manajer PLN UP3 Ambon, Yusrizal, menjelaskan layanan tersebut merupakan komitmen PLN dalam menyediakan kebutuhan listrik ke warga hingga ke daerah terpencil.
Dia pun berharap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat juga semakin baik dengan ketersediaan listrik. Selain di Kecamatan Air Buaya, listrik 24 jam juga sudah dapat dinikmati di Kecamatan Venale Sela. Lanjutnya, layanan listrik 24 jam harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya kapasitas suplai dari pembangkit yang tersedia. Kemudian untuk kemudahan layanan masyarakat juga dilakukan migrasi ke prabayar. Dia mengungkapkan untuk kapasitas mesin kita mendekati 1.600 kW dan penggunaan di sini 800 sudah cukup layak. Ini kita meresmikan 24 jam nyala, yang sebelumnya hanya 24 jam. Ini dalam rangka kita memenuhi keinginan pelanggan. Jadi kami PLN sebagai salah satu operator kelistrikan di Indonesia, tugas kami adalah sebagai public service obligation, jadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini harapannya dengan adanya 24 jam nyala ini dapat menumbuhkan ekonomi yang ada di sini, ya, masyarakat bisa nambah nanti alat-alat listriknya, dan nantinya tujuannya untuk bisa selain rumah tangga untuk produksi juga. Ya, Pak. Kemudian untuk Oke Pak, boleh tahu persyaratan apa sehingga PLN 24 jam ini bisa diberlakukan? Oke, jadi 24 jam itu syaratnya adalah kita sudah memenuhi kapasitas supply, yaitu dari pembangkit yang ada. Di sini di Air Buaya ini bebannya sekitar 800 kW. Nah, sedangkan kita kalau kita mau 24 jam artinya kita minimal 2 kali itu. Ya minimal 1.600 kW karena untuk siang dan malam. Karena dia bisa saling bergantian. Tribunnews, informasi terakhir dari Liga 3 Maluku. Maluku FC pastikan tiket menuju final Liga 3 Maluku usai menang tipis atas Tulehu. Maluku FC berhasil mengamankan tiket menuju laga final Liga 3 Maluku usai menang tipis atas Tulehu United. Laga digelar di lapangan Kompi A Waiheru Jumat 8 Oktober sore tadi. Pertandingan yang menentukan itu berlangsung cukup sengit sejak menit-menit awal. Pangki Pasamba dan kawan-kawan langsung menggedor barisan pertahanan Tulehu United yang dijaga ketat oleh Bayau Bersaudara. Namun Maluku FC berhasil membuka keunggulan lewat gol yang dilesatkan hingga kiper Tulehu, Arvei Rumuar, dibuatkan tak berkutik. Memimpin perolehan skor sementara, Maluku FC bermain semakin menyerang. Namun pertahanan Tulehu pada babak pertama tak mampu membuat Maluku FC menggandakan skor. Hingga Tulehu yang bermain bertahan mulai berani melakukan serangan balik ke arah gawang Maluku FC. Sepak pojok yang didapatkan dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak Tulehu hingga skor berubah menjadi 1-1 untuk kedua tim. Pada babak kedua, Tulehu masih dengan ritme bermain memanfaatkan serangan balik. Namun Maluku FC menempatkan 4 bek untuk merapatkan barisan pertahanannya. Bayau Bersaudara yang memiliki postur di bawah pemain Maluku FC dibuat tak berdaya dengan bola-bola atas. Akan tetapi hal itu tak membuat pertahanan Maluku FC lantas aman. Beberapa kali barisan pertahanan Marcel Usemahu dibuat kerepotan atas serangan para pemain Tulehu. Sayangnya Tulehu terlambat memanfaatkan transisi bertahan hingga membuat Maluku FC kembali mencetak gol kedua kalinya. Skor 2-1 pun bertahan hingga berakhirnya pertandingan. Hal tersebut membawa Maluku FC bertemu Gemba FC pada laga final. Sementara Tulehu akan adu mekanik dengan Wainur FC untuk mencari peringkat ketiga Liga 3 Maluku.
Tribuners, informasi dari Liga 3 Maluku sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri, dan jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa lagi Tribuners, Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.